Anda ingin mulai bisnis dan launchingnya pengen meledak? Tonton video ini sampai selesai. Jadi teman-teman semua, banyak juga di antara kawan-kawan tuh yang penasaran gimana sih pada saat kita pengen bikin bisnis, launching ini jangan sampai krik-krik, kayak jangkrik ya. Udah disiapin panjang lebar, berbulan-bulan, bertahun-tahun, pas giliran buar, ces, gitu itu kan nggak enak ya. Nah, maka perlu ilmu terlebih dahulu. Saya sangat mengapresiasi Anda nonton video ini sampai selesai insya Allah ya, dan semoga ini bisa membantu Anda. Jadi gini, kunci pada saat kita launching produk, sebenarnya adalah kuncinya itu di pre-launch-nya. Kita ngambil analogi sederhana, misalkan gini. Pada saat kita nonton sebuah film di bioskop, ya, film di bioskop yang akan tayang di bioskop, katakanlah misalkan apa film yang digarap sama Marvel misalkan, yang mungkin teman-teman juga banyak mengidolakannya, walaupun makin kesini kayaknya makin kesana itu filmnya. Ya. Tapi di situ kita banyak belajar tuh, bahwa sebelum film itu muncul akan ada yang namanya teasernya terlebih dahulu, benar nggak? Teaser menjadi poin penting. Akan ada yang namanya official trailer terlebih dahulu. Cuma sekedar trailer, ada counting down-nya dulu. 3 bulan lagi, 1 bulan lagi, 30 hari lagi, kayak gitu-gitulah. Counting down namanya, gitu ya. Ada yang namanya poster muncul tuh, set, penasaran ya. Deadpool ya, dan juga misalkan siapa tuh namanya? Si X-Men ya. Itu Wolverine. Nah, itu kan sudah muncul dari kapan-kapan hari itu posternya, gitu ya. Apalagi posternya statement dari segi coming soon-nya itu sendiri. Dengan berupa video ataupun berupa poster gambar. Ada behind the scene-nya, saat syuting-syuting, keseruan syutingnya. Dinaikin jauh-jauh hari ya. Ada review-review filmnya dari orang-orang yang memang melihat itu ataupun dari orang-orang yang memang dalam sineas gitu kan. Atau apalagi wawancara pemain filmnya. Dari sini aja kita udah banyak dapat pelajaran bahwa sebelum merilis sebuah film itu dilakukan dulu pre-launch yang sangat luar biasa dan menampilkan banyak hal ya. Dan teman-teman tahu nggak, film itu adalah sebuah industri yang resikonya sangat besar. Contoh, jangan ngomongin Marvel lah yang mungkin budget iklannya, budget produksinya ratusan miliar gitu ya. Indonesia deh. Indonesia misalkan film apa deh yang horor gitu atau film-film drama, itu biasanya di angka 2-3 miliar kalau horor ya. Beda kalau drama tergantung syuting di mana ya, 10 miliar, 15 miliar. Katakanlah kita butuh modal 3 miliar, 4 miliar. Walaupun itu kecilan sih sebenarnya ya. Anggap 5 miliar deh. 5 miliar budget, syuting biasanya 18 hari, 20 hari. Ya, untuk syuting itu ya, dan itu untuk waktu nunggu sampai tayang di XS1 itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan kalau gak ada orang dalam ya. Nah, itu kan berarti syutingnya 18-20 hari, modalnya 3-5 miliar, nunggunya 6 bulan. Tahu gak ditentukan oleh berapa hari? Hanya ditentukan waktu dalam waktu 2-3 hari. Untuk informasi aja, film-film di Indonesia untuk tayang di film bioskop XS1 itu di hari Kamis. Artinya kalau hari Kamis, hari perdananya itu penontonnya sepi ya, dan hari Jumat juga masih sepi, Sabtu makin sepi, Minggu udah hilang filmnya. Cek aja ya. Maka hari Kamis gimana caranya rame, Jumat rame, Sabtu rame, Minggu jeder pas hari weekendnya itu keluarga pada nonton, itu baru layarnya bertahan, bahkan diperbanyak. Maka bayangkan nunggu 6 bulan, budget miliaran, syuting berhari-hari, ditentukan 3 hari saja. Nah ini maka kita belajar bisnis yang resikonya besar sebegitunya, persiapannya sebegitunya juga agar bisa selamat, bisa meledak gitu kan. Sama kayak kita sekarang bangun bisnis apapun lah, mau bisnis F&B ataupun kuliner, mau bisnis edukasi, mau bisnis klinik ataupun katakanlah bisnis skincare ataupun katakanlah kosmetik, dipersiapkan sebaik mungkin. Nah maka sekarang pertanyaannya adalah, jadi gimana Kang strateginya dalam bisnis ini supaya nanti launchingnya bisa meledak? Oke, saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, jadi yang bisa Anda lakukan adalah Anda bikin sebuah statement tentang yang namanya coming soon. Statement coming soon ini Anda perlu posting jauh-jauh hari. Berapa lama Kang? Tergantung industrinya. Kalau Anda main di fashion mungkin butuh waktu cuma 1, 2, 3 hari doang. Karena cepat banget dalam sebulan bisa launching 8-12 produk misalkan. Kalau Anda produk dalam sebulan itu jarang launching gitu ya, yang mungkin bisa jadi 2 minggu sebelum. Kalau Anda katakanlah kayak kosmetik skincare bisa jadi sebulan sebelum, atau project-project yang sifatnya tuh butuh waktu produksi penggarapan lama. Pokoknya disesuaikan aja. Intinya adalah bikin statement coming soon set di semua media yang sudah Anda miliki. Di sosmed, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, dimanapun itu. Itu nomor 1. Yang kedua adalah bikin namanya behind the scene, proses pembuatan produknya. Jadi kalau Anda bikin produk skincare, baik di pabriknya kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan Anda bikin program yang namanya fashion, jahitan-jahitan di pabriknya kayak apa, itu bikin behind the scene-nya. Syukur-syukur itu bisa terekspos. Katakanlah jadi untuk menunjukkan bahwa Anda memang punya brand sendiri, tuh pabriknya, itu juga sering dipakai sama kawan-kawan kita.
Jadi silakan Anda behind the scene-nya diposting, dan konsekuensi ataupun resiko behind the scene adalah nanti kalau terutama bakal saat bikin produk fashion itu banyak ada yang nyontek biasanya, tapi gak jadi masalah, rezeki gak akan ketukar insya Allah ya. Yang kedua itu, jadi bikin behind the scene. Yang ketiga adalah yang bisa Anda lakukan, juga bikin yang namanya counting down. Apa itu counting down? Hitung mundur. Katakanlah Anda mau launching sebulan lagi, maka Anda bikin postingan konten ini adalah 30 hari lagi, sebulan lagi. Atau misalkan H-14, atau 7 hari lagi, 3 hari lagi, itu biarkan untuk di remind terus. Karena orang kadang perlu diingatkan. Sekarang saya nanya ke Anda, apakah Anda ingat wajah ibu Anda sekarang? Nah, sekarang mah ingat, barusan 5 menit yang lalu, semenit yang lalu ingat nggak? Semenit yang lalu Anda gak ingat wajah ibu Anda ya? Iyalah kalau nggak ditanya, bener nggak? Nah bayangin wajah ibu Anda aja yang sangat penting buat hidup Anda, yang melahirkan Anda lupa kalau nggak diingetin gitu ya. Apalagi film, apalagi produk orang lain, apalagi produk Anda di mata orang gitu. Itu yang ketiga, counting down. Yang keempat yang bisa Anda lakukan adalah bikin yang namanya giving value. Giving value itu berupa apa? Sharing. Sharing di mana, Kang? Di Instagram, di TikTok, di YouTube, dimanapun tempat Anda berada, dalam arti Anda berjualan nantinya. Ingat ya, saran saya sharingnya sharing serius. Gak cuman hahaha doang, giving value sekali, 2 kali, 3 kali, bebas. Pokoknya mah minimal banget 2 kali. Karena ini membentuk namanya reciprocity ataupun timbal balik. Yang kelima adalah bangun interaksi. Jadi pada saat Anda waktu sharing, katakanlah dalam berupa live ataupun postingan, ajak orang lain untuk berkomentar. Agar apa? Agar Anda engage sama mereka. Semakin engage, ya semakin nanti gampang untuk bisa mengkonversinya, gitu ya. Semakin terbangun hubungannya, semakin mudah untuk mempengaruhinya, gitu ya. Mempengaruhinya. Nah, masalahnya adalah banyak sekarang di antara kita pada saat launching itu mau launching dijebret, tapi nggak giving value dan juga nggak bangun interaksi. Tapi ujung-ujungnya berharap pengen meledak, ngimpi, bisa dipahami ya. Nah, yang keenam adalah pastinya yang bisa Anda lakukan adalah bikin yang namanya announcement. Misalkan announcementnya adalah besok kita akan launching. Siap-siap, di-remind terus ya, siap-siap tuh di jam segini, tanggal segini, dan seterusnya. Pokoknya sampai orang tuh inget ya, nanti akan ada promo spesial, misalkan akan ada penawaran khusus dan segala macamnya itu. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah iklan ataupun promosi gila-gilaan. Nah, sebenarnya strategi cara naikin omset, strategi launching, gimana jualannya supaya laris, sudah saya banyak bahas dalam modul jual laris. Buat teman-teman semua yang nanti pengen di mentoring sama saya langsung lewat online jarak jauh, silakan aja langsung join di Jual Laris di sini ya, ataupun klik link yang ada di kolom komentar. Programnya disetting 3 bulan agar Anda bisa komprehensif belajarnya dan sabar di situ, karena kita pembelajaran itu butuh sabar ya. Dan nanti akan saya kasih banyak PR. Tujuannya tentu menumbuhkan Anda sendiri. Nah, itu gimana caranya kita omsetnya itu bisa meledak lewat launching produk. Tentu ya, kalau pengen laris ya Anda harus optimis juga gitu ya. Dan kalau Anda gak yakin bakal laris, mending gak usah rilis, belajar dulu. Sekali lagi, belajar dulu supaya bisa maksimal. Semoga video ini memberikan gambaran kepada Anda agar ketika nanti Anda buka bisnis atau bangun bisnis atau launching produk bisnis di bisnis Anda, itu omsetnya bisa meledak gila-gilaan. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan aja komen di kolom komen. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan like dan juga share video ini ke sebanyak-banyaknya. Dan kalau ada masukan materi apa lagi yang harus dibahas, komen juga di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya.